Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pemirsa melalui Disdukcapil Kabupaten Cirebon memiliki terobosan dalam hal membantu pengurusan Adminduk. Hari ini pemirsa diluncurkanlah program Kelingan Adminduk atau kendaraan keliling layanan administrasi kependudukan. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita simak liputan berikut ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Cirebon melaunching program Kelingan Adminduk atau kendaraan keliling layanan administrasi kependudukan di Pendopo Bupati Cirebon, Senin 13 Mei 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rifai, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Berli Hamdali Gelung Sakti, perwakilan SKPD dan pihak kepolisian Polresta Cirebon. Program Kelingan Adminduk ini diluncurkan dalam rangka meningkatkan administrasi kependudukan yang profesional. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Disdukcapil Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, dan administrasi kependudukan lainnya. Sesuai dengan proyeksi Bupati Cirebon terkait dengan pelayanan kependudukan yang lebih mudah dan lebih cepat, Disdukcapil Kabupaten Cirebon membuat terobosan besar dengan merevolusi layanan administrasi kependudukan di tengah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Adminduk. Launching Kelingan Adminduk dilakukan oleh Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmi Rifai, yang ditandai dengan pemukulan gong. Serta dilanjutkan dengan pelepasan safari Kelingan Adminduk. Dalam program ini, petugas Kelingan Adminduk akan menyisir dan turun langsung ke desa-desa untuk memberikan pelayanan secara langsung bagi warga Kabupaten Cirebon yang belum memiliki administrasi kependudukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon mengapresiasi program Kelingan Adminduk ini yang merupakan inisiatif dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Menurutnya, administrasi kependudukan sangat penting sehingga pemirsa harus berjalan maksimal dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus administrasi kependudukan menjadi meningkat lewat program Kelingan Adminduk ini. Proyeksi yang diinginkan Pak Bupati, pelayanan kependudukan itu lebih mudah, lebih cepat. Dengan program Kelingan ini, kita memiliki kegiatan atau program yang memang mempercepat pelayanan kepada masyarakat, terutama data-data dari Disdukcapil bahwa masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan masih rendah, sehingga pemerintah mesti hadir dong untuk jemput bola lah. Ya, kalau dulu kan Dukcapil hanya berada di kantor, nunggu di tempat, di kecamatan, layanannya hanya sedikit. Sekarang semua akan dikerahkan ke tingkat kecamatan. Bahkan Perbupnya sedang disusun, ada pelimpahan kewenangan, beberapa pelimpahan kewenangan yang disampaikan ke pemerintahan di kecamatan, termasuk tadi sudah diserahkan komputernya, seluruh 40 kecamatan sudah mendapatkan fasilitatif, termasuk nanti SDM-nya juga. Jadi di samping program Kelingan, kita juga memberikan layanan kependudukan yang lebih cepat lagi di tingkat kecamatan. Secara keseluruhan belum ideal, tetapi kita memprioritaskan daerah-daerah yang memang tanda kutip masih jauh ke pusat pemerintahan, bukan terpencil ya, masih jauh. Terbukti hari ini kita diprioritaskan ke Paselaman, ke Panguragan, yang daerah-daerah terjauh lah, daerah terjauh. Nah, nanti kalau yang memang daerah-daerah yang seperti Sumber, Talun sudah tidak mesti diperkuat dengan Kelingan lagi.
walaupun tidak menutup kemungkinan ada program juga di daerah-daerah tertentu yang memang perlu dikunjungi dengan Kelingan. Tapi prioritasnya adalah masyarakat yang tingkat kesadaran untuk administrasi kependudukan masih rendah, itu yang menjadi prioritas. Sebetulnya dari 2 tahun yang lalu sudah program ini sudah akan di launching ya, tetapi karena kendala berbagai hal lah, ada prioritas yang harus dikedepankan, program-program infrastruktur yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa terwujud. Mohon dukungan ke seluruh masyarakat juga agar manfaatkan program Kelingan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berkeliling tapi masyarakat juga animonya masih. Pemirsa RCTV, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon melaunching program kendaraan keliling layanan Adminduk. Program Kelingan Adminduk ini sangat efektif dan membantu masyarakat untuk perekaman dan pencetakan data Adminduk secara langsung. Program ini sebagai tonggak inovatif dalam upaya mempercepat pelayanan kependudukan sesuai perintah Bupati Cirebon dalam memberikan layanan kependudukan. Setiap harinya, kebutuhan belangko EKTP sekitar 1.400 keping untuk pencetakan baru hingga perbaikan EKTP yang rusak. Sementara pemirsa, 98.000 belangko EKTP dari dana hibah sebelumnya sudah mengentaskan 40.000 data perekaman yang sempat menumpuk. Dan saat ini tersisa lebih dari 50.000 belangko EKTP sebagai cadangan dan memastikan ketersediaan belangko EKTP selalu cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, untuk lebih jelasnya terkait dengan program Kelingan Adminduk, kita akan memberikan langsung pada pemirsa semua ya Pak Kadis ya. Kita kasih tahu nih Pak, ini adalah unit atau kendaraan keliling layanan Adminduk ya Pak ya. Ini ada berapa banyak Pak Kadis? Kita punya 8. Ada 8? 8. Tahun kemarin kita beli 4, tahun ini di bulan Maret kita juga beli 4. Jadi kita sudah punya 8 unit. 8 unit, roda 2 ini ya Pak ya? Roda 2, Kelingan, kendaraan keliling layanan. Ini setiap hari nanti akan standby di mana nih Pak untuk unit ini Pak? Kendaraan ini kita standby kan di kantor 2 unit, di mana kita menerima call dari masyarakat atau kita ada yang melaporkan. Seperti tadi kita di Kedawung ada yang melaporkan, ada yang ODGJ ataupun yang lansia yang belum rekaman, maka kami menugaskan melalui Kabid, kemudian koordinasi dengan tim gugus tugas Kelingan, kita rapat, kita lakukan surat tugas, maka mereka berjalan. Karena SOP-nya juga jangan sampai kendaraan Kelingan ini kalau terjadi apa-apa, kecelakaan, maka yang dibawa belangkonya ini sangat berbahaya. Oh, betul. Ya, karena harus butuh SOP. Ya, jadi kalau keluar bawa 10 ya harus laporannya nanti bisa. Jadi ini warga Kabupaten Cirebon harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya program Kelingan Adminduk ini ya Pak Kadis ya. Ya, makanya tadi Pak Bupati juga bilang ayo manfaatkan kendaraan Kelingan ini supaya bisa langsung terjun ke masyarakat, kita ke pelosok, ke desa, ke kelurahan yang jauh-jauh kita bisa lakukan. Kita menginginkan agar masyarakat mengerti fungsi dan arti pada kendaraan Kelingan ini. Kita punya 8. Oke Pak, boleh Pak, bagaimana sih Pak cara pengoperasiannya nih Pak? Untuk di Kelingan Adminduk ini sendiri, ini kendaraannya sudah didesain sedemikian rupa ya Pak ya? Ya betul, jadi kendaraan ini kita desain untuk siap di lapangan. Karena saya pun hampir 2 tahun untuk membangun kendaraan ini, karena memang peralatannya yang memang kita sulit yang didapatkan. Sehingga kami bisa memesan alat ini enrollment, di mana enrollment ini adalah untuk
merekam dan mencetak daripada KTP. Dan kita alhamdulillah kita menggunakan M2M, Pak, menggunakan satelit. Kita pun belum bisa beli untuk M2M karena kita dibantu oleh Dirjen Depdagri, Kemendagri, kita diberikan. Setiap kabupaten hanya satu, kita bisa minta 4. Sehingga kita 4 ini sudah bisa dimanfaatkan. Karena kalau pakai kabel, gimana narik-narik kabelnya? Oh, betul, Makanya betul, ini. betul. Nah, kemudian ini dilengkapi dengan satu daya. Satu Dayanya kita menggunakan BLT 3000 watt. Kita juga pengisiannya menggunakan tenaga matahari surya, di mana pada waktu posisi redup begini bisa mengisi 120 watt. Kalau dalam posisi panas terik kita bisa 300 watt, sehingga pengisiannya juga 1 jam sudah cukup. Oh, Nah, jadi ini- benar-benar canggih nih Pak Ya, ya, sudah alat-alat ini. Oke, Pak Kadis, bagaimana nih Pak? Ini untuk perekaman, pencetakan bisa juga nih Pak? Ya, jadi nanti data ini kita ambil sesuai yang sudah mempunyai NIK, kemudian yang belum perekaman, maka masuk data ini kita menggunakan password, di mana passwordnya itu tidak boleh sembarangan karena satu orang hanya satu. Iya. Kemudian setelah terbuka, kemudian sistem SIAK-nya terbuka, sistem informasi administrasi kependudukan terbuka, maka sudah bisa melakukan perekaman. Di mana perekaman ini terdiri dari kamera sendiri untuk memoto, kemudian itu untuk iris mata, ini untuk mengadakan kode iris mata, kemudian ini untuk sidik jari, dan ini untuk tanda tangan. Sudah lengkap ya Pak? Ya, sudah lengkap. Selama ini dilakukan, maka itu perekaman sudah bisa dilakukan. Nah, tinggal nanti penunggalan data. Penunggalan data itu adalah untuk mengetahui apakah orang tersebut datanya ganda. Oh, oke. Makanya penunggalan. Penunggalan ini adalah adanya di Dirjen Dukcapil karena siap terpusat. Sehingga kita ketahuan kalau orang itu Datanya tidak valid ya, valid, kemudian datanya ada 2, maka sistemnya tidak akan dilakukan. Jadi ini betul, kita nggak bisa. Termasuk kita juga seperti ada misalnya di rumah sakit yang NIK-nya tidak online, tidak ada, karena ada juga yang datanya tidak sesuai, maka kita bisa cek. Ini bisa dilepas, kita bisa dijunjung juga. Jadi ini bisa sebagai tas. Bisa juga Pak? Bisa juga. Oh, oke. Itu ini sudah, karena ini kita bisa dilakukan di motor, bisa juga kita dilakukan di ruangan atau di lapangan. Jadi emang ini untuk jemput bola untuk yang mungkin karena Ya, ODGJ, atau yang lagi keterbatasan, sakit, benar-benar disabilitas, yang membutuhkan sakit, bantuan iya, ya Pak ya. betul. Nah, ini yang kita lakukan, dan kita ini merupakan inovasi dari kita yang akan dicontoh juga, karena baru pertama kali di Indonesia yang menggunakan motor. Wow, terobosannya luar biasa nih untuk di Sukcapil Kabupaten Cirebon ya Iya. Pak ya. Ngomong-ngomong, anggarannya berapa sih Pak ini Pak untuk adanya program kelingan admin? Nah, ini program Kelingan Admindu kita, ini adalah prototip kita, di mana anggarannya kita hanya pertama hanya motor saja. Oke. Kemudian motor kita berikan boxnya melalui option. Nah, ini dilakukan kita kurang lebih alat ini enrollment itu 110 juta. Satu ini, 110 ini tadinya agak besar. Nah, kita minta bisa nggak bikin yang lebih kecil gitu. Nah, ini akhirnya kita Lebih efisien juga ya, Pak ya. efisien, kemudian box. Nah, kemudian kita satu dayanya itu kurang lebih 14 juta, kemudian tenaga mataharinya juga 9 juta, kemudian alat cetak itu 56 juta. Wow. Nah, sehingga kalau kita lihat total ya dengan motornya lumayan. Satu kendaraan ini ada Bisa antara 200 sampai 250. Nah, ini kita itu akan diambil lisensinya oleh perusahaan untuk akan dibikin satu kesatuan, karena Waduh. kita masih sendiri-sendiri. kita untuk masuk. petugasnya ini harus hati-hati ya Pak ya. Nah, iya, Bahwa petugasnya, ini bawanya. anggaran yang luar Iya, biasa nih luar untuk biasa. satu unit kendaraan Nah, ini ini saja ya Pak ya. petugasnya nih. Oh, siap nih ya Petugasnya. dari Nah, ini. petugasnya ya. Iya, ini Untuk memberikan yang betul. terbaik ke warga Kabupaten Cirebon ya. Ya, ini. Pasti. Ya, ini jadi kita memang SDM-nya yang harus kita. Karena begitu keluar motor ini harus disiagakan untuk keselamatannya, karena membawa belangko lumayan juga kalau terserak atau kecelakaan. Nah, ini yang Ini memang kan kita hanya harus- bisa satu nih Pak ya, satu Iya, orang ya Pak ya. satu orang. Nah, nanti yang satu lagi kendaraan lagi di belakangnya, yang untuk operatornya 2 orang. Jadi satu tim itu satu motor alat, Oke. satu motor pendukung. Gitu. Untuk membantu. Untuk membantu, Ya. ya, karena memang mau tidak mau
untuk itu. Targetnya apa Pak dengan adanya program Kelingan Adminduk ini Pak Kadis? Targetnya kita adalah tadi yang seperti kita sebutkan, masih banyak kita yang belum rekaman, terutama yang usia 18 tahun ke atas. Itu kita masih 97.218. Masih ada Yang banyak PR ya masih Pak? belum BR ya. Mulai terjadi itu kalau dia sakit di rumah sakit, kemudian tidak terekam, tidak terdata, nah baru mereka menyadari seharusnya ya mau tidak mau harus, karena ngapain lah saya nggak kemana-mana. Iya, betul. Nah, satu itu. Yang kedua targetnya juga kita yang akte kematian, kita masih jauh sekali. Itu dia, banyak juga warga yang belum melaporkan terkait dengan akte kematian, kelahiran juga Pak Kadis. Nah, kelahiran kita ada 36.000, terus semua usia 0 sampai 18. Yang menjadi kewajiban kita adalah usia 0 sampai 18, di samping juga yang 18 ke atas. Tapi yang wajib kita mempunyai akte adalah 0 sampai 18. Kita masih 36.000, sudah di atas itu, sehingga dengan safari Kelingan ini kita menyusur ke desa-desa untuk langsung dilakukan pembuatan akte. Datanya kita sudah siapkan, datanya sudah ada, tinggal motor ini yang akan datang langsung ke rumah. Siap ini ya. Jadi untuk fasilitas yang bisa didapatkan untuk program Kelingan Adminduk ini kepengurusan kartu keluarga, kartu keluarga, KTP, akte lahir, akte kematian, kartu identitas anak, biodata semuanya. Semuanya kita bisa lengkap. Oke. Dan juga untuk IKD juga ya Pak ya? Iya, untuk pengaktifan IKD. Kita masih jauh kita IKD. Hampir 500.000 yang belum sama sekali. Terutama yang IKD ini banyaknya didominasi oleh kecamatan-kecamatan yang dekat perkotaan yang sudah melakukan digitalisasi. Kalau di luar-luar ya masih jauh. Karena masyarakat juga yang punya HP tidak mengerti juga ya manfaatnya IKD. Padahal IKD itu semua data Adminduk sudah bisa di satu HP. Semua sudah digitalisasi ya Pak ya, padahal bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya IKD itu. Oke, Pak, ada kendala Pak yang ditemui saat proses program Kelingan Adminduk ini berlangsung Pak? Ya, kendalanya kita diantaranya masyarakat ya masih mempunyai kalau kita bilang masih belum sadar lah. Kita datang, kita juga. Ya contoh misalnya yang disabilitas, yang nggak mau perekaman, saya juga mampu kok Pak untuk membiayai anak saya untuk sakit atau apa, tapi kan tidak. Negara itu kan harus hadir untuk mendata penduduknya. Terus juga masyarakat yang enggan, seperti misalnya anaknya yang dipasung, anaknya yang di kerangkeng, atau yang ODGJ, karena dia melaporkan juga enggak, karena itu aib. Nah ini saya menyadarkan agar masyarakat, kan kita tidak tahu siapa sih ya orang yang mau anaknya cacat atau apa. Nah sebetulnya inilah yang masyarakat yang belum mengerti. Harusnya negara itu hadir untuk memberikan yang terbaik untuk warganya. Nah sehingga kita dengan adanya Kelingan ini kita ingin langsung ke tempat-tempat yang memang masyarakat masih belum mengerti pentingnya administrasi penduduk. Apresiasi luar biasa untuk Distrik Capil Kabupaten Cirebon, lagi dibawa kepemimpinan Bapak dia Pak ya. Mantap, semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk warga Kabupaten Cirebon ya Pak. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan ragam launching program kendaraan keliling layanan administrasi kependudukan yang diinisiasi Distrik Capil Kabupaten Cirebon. Adanya program Kelingan Adminduk ini diapresiasi oleh Distrik Capil Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang hadir langsung di launching ini sangat mengapresiasi program Kelingan Adminduk di Sukcapil Kabupaten Cirebon yang menjadi inovasi layanan Adminduk. Program Kelingan Adminduk ini diharapkan dapat menyelesaikan beragam persoalan administrasi kependudukan yang terjadi di masyarakat. Dan bahkan program Kelingan Adminduk di Sukcapil Kabupaten Cirebon ini bisa direplikasi oleh daerah lain. Di Sukcapil di berbagai daerah berupaya memberantas praktek pungutan liar dalam aspek pelayanan administrasi kependudukan.
Masyarakat diberikan fasilitas pengaduan ketika ada praktek-praktek pungli saat melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Di Sdukcapil, pemirsa menegaskan seluruh sektor layanan Adminduk gratis dan tidak dikenakan biaya. Untuk program jemput bola, sebenarnya semua di Sdukcapil itu melaksanakan program jemput bola. Dan memang karena kami ini lebih bersifat proaktif gitu ya untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh masyarakat Jawa Barat. Nah, tapi yang berbentuk seperti ini yaitu berbentuk tim yang berkeliling, kemudian juga menginap ya di desa selama beberapa hari untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi kependudukan. Ini baru di Kabupaten Cirebon. Jadi ini adalah suatu inovasi yang luar biasa dan tadi seperti yang saya sampaikan dalam sambutan, bahwa ini mudah-mudahan bisa direplikasi oleh teman-teman dari Sdukcapil di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Jadi memang yang harus kita terus sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat itu sangat membutuhkan administrasi kependudukannya. Kenapa? Karena dengan kita memiliki administrasi kependudukan yang tertib, artinya kita memiliki KTP, kita dapat NIK, kita jelas juga di mana berdomisili, kemudian kita juga semua identitas dan juga termasuk data biometriknya direkam, itu menunjukkan bahwa kita peduli diri kita sendiri untuk mendapatkan semua hak-hak sipil kita yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah. Misalnya layanan kesehatan, kan sekarang sudah menggunakan NIK. Kemudian juga perpajakan NPWP sekarang sudah pakai NIK juga, BPJS NIK. Kalau mau menikah juga sama, mau cari kerja pakai NIK, semuanya pakai NIK. Pertama mungkin ketidaktahuan ya. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk mendapatkan layanan kependudukan terutama di daerah yang terpencil, sebagaimana di desa dan sebagainya, itu mereka juga faktor transportasi ya. Kemudian juga tadi informasinya juga tidak nyampe ke mereka. Kemudian yang lain lagi, selama ini memang masih ada praktek-praktek di masyarakat ya, terutama di masyarakat yang belum mengetahui bahwa sebenarnya semua administrasi kependudukan itu pelayanannya gratis, nggak bayar gitu. Nah ini yang mungkin yang harus terus tadi disampaikan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh aparat terutama yang di daerah gitu ya, yang di pedalaman, itu untuk mari kita bersama-sama membantu masyarakat kita untuk mendapatkan hak-haknya terutama dalam administrasi kependudukan ini secara gratis, karena insya Allah apapun yang kita berikan kepada masyarakat terutama hal-hal yang baik pastinya akan kembali kepada kita dengan hal yang baik. Kalau untuk provinsi kita namakan SIDATUK ya, Sistem Informasi Data Kependudukan. Kemudian juga di daerah masing-masing juga mereka juga semua punya kanal masing-masing. Secara yang besarnya kalau di Jawa Barat itu kita punya Sapa Warga. Jadi kalau ada masalah silakan melapor ke situ. Insya Allah kita segera tindak lanjut. Program Kelingan Adminduk menggunakan kendaraan roda 2 yang dilengkapi dengan peralatan modern dan didukung oleh teknologi satelit. Kendaraan tersebut pemirsa dirancang untuk menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Cirebon dan memberikan layanan administrasi kependudukan yang cepat dan efisien. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, petugas Kelingan Adminduk dapat dengan mudah menembus berbagai daerah, memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di setiap sudut Kabupaten Cirebon.